Ketika kamu dihadapkan pada soal yang ada narasi seperti ini, hal yang pertama kali harus kamu cari tahu dulu, ini dia ngomongin tentang present value atau future value. Tahu dari mana present value dan future value? Biasanya kalau untuk yang berupa pinjaman, terus kita mau dapat duitnya berapa, ini kan di soal kan berapa outstanding payable yang disetujui bank. Berarti uangnya udah cair dong. Kalau udah cair, biasanya kita pakai present value. Ya, kalau future value itu biasanya untuk pendanaan. Jadi maksudnya gini, untuk nabung. Ya, kalau ini kita dapat duit dari bank. Kalau yang future value biasanya kita naruh duit di bank. Ya, dapat sama naruh beda kan. Kalau naruh nanti 15 tahun lagi seperti apa, atau 10 tahun lagi seperti apa, atau 6 bulan lagi seperti apa. Nah, itu kalau kita pakai terminologinya future value. Tapi karena kita pakai present value, di sini kan kita akan menghitung berapa uang yang didapatkan oleh perusahaan. So, rumusnya cuma ada dua. Kamu bisa pakai ini kalau misalnya anuitasnya dikasih tahu. Jadi maksudnya jumlah yang dibayarkan oleh bank, jumlah yang dibayarkan oleh kita ke bank itu jumlahnya sama. Nah, itu anuitas. Tapi kalau misalnya jumlah yang dibayarkan ke bank itu nggak sama, kita bisa pakai ini. Tapi even nggak sama juga, kita nanti juga bisa juga pakai ini juga. Jadi sebenarnya rumusnya cuma satu, yang ini. Rumusnya sebenarnya yang ini. Tapi karena untuk mempersingkat, karena kan susah kalau kalian pakai komputer enak, tinggal masukin Excel selesai. Tapi kalau misalnya manual, nah kalian kan harus ngitung cara yang paling gampang ya pakai yang ini, karena kan sama anuitasnya. Oke, so jadi ini ada soal. Pada 25 Januari 2016, sebuah bank dan perusahaan menyetujui pendanaan dengan terms anuitas. Nah ini disebut di sini anuitas. Misal nggak disebut, pun juga misalnya dikasih tahu pembayaran ininya 99626 031. Kalau misalnya sama terus, ya udah kita bisa pakai rumus ini. Ya. Jadi karena ini sepanjang tahun sama, pakai ini. Kita juga bisa pakai ini. Gua nggak bilang pakai ini terus nggak bisa pakai ini nggak. Tapi kita bisa pakai yang atas atau bawah. Nanti gua akan buktiin. Terus di sini diketahuin lagi bunga yang disepakati dalam perjanjian tersebut adalah 15% per annum. Jangka waktu pembiayaan 10 tahun. Perusahaan juga telah menyetujui pembayaran anuitas pertama di 31 Januari 2017. Perhatiin di sini. Si perusahaan sama bank 25 Januari 2016. Dia baru dapat uang dari bank. Oke. Terus enggak saat itu juga dia bayar lagi. Ya, enggak ya, tapi di tahun depan, di sini 31 Januari 2017. Ngaruhnya apa sih? Nanti ada present value-nya bisa pakai yang ordinary atau yang due. Nanti deh, kita fokus dulu di yang ordinary. Yang di ordinary dibayarnya di periode berikutnya ya, karena ini tahunan berarti setahun ke depan. Oke, berapa outstanding payable yang disetujui bank? Maksudnya apa sih outstanding payable? Jadi gini, kamu kan ada pinjaman ke bank. Bayar cicilannya sekian, bunganya sekian, terus berapa lama. Nah, yang didapat berapa totalnya kalau kamu nyicil itu semua selama 10 tahun? Itu loh pertanyaannya adalah itu. Jadi di sini aku bikin kesimpulannya. Berapakah PV sama dengan berapa? Jika kita tahu anuitasnya sekian, N-nya 10 tahun, I-nya 15%. Ya udah. Nah, kita pakai rumus yang ini. Karena apa? Karena anuitas. Oke, kita pakai ini. Gimana jadinya? PV sama dengan A-nya kan 99.626.031 ya. Dikali sama ini aku pakai gini dalam kurung. Terus gini. 1 min dalam kurung 1 plus I-nya 15%. Terus tutup kurung pangkat minus 10 ya. Kan tahunan kan. Jadi minus 10.
dibagi 15%. Nah, PV sama dengan present value sama dengan 99.626.031 dikali berapa nih? Nah, untuk ngitung yang ini, kamu bisa pakai kalkulator finance atau bisa pakai kalkulator scientific. Kalau dulu pas zaman aku kuliah, kita nggak diizinin untuk pakai kalkulator finance. Jadi memang kalau dulu gue mikirnya ini kampus apa sih maksudnya, ada yang gampang kita pakai yang susah. Tapi ternyata dengan kalian pakai kalkulator scientific, kalau menurut saya kalian akan lebih dapat feel-nya. Sampai sekarang gue kalau ditawarin Texas Instrument, gue nggak mau beli tuh. Gue tetap masih pakai yang kalkulator scientific. Nah, khusus kalkulator scientific, gue pakai Casio yang FX991ES. Kalau buat teman-teman yang di luar kota, mungkin nanti kalau misalnya pengen dibeliin, bisa hubungin kita juga loh di email. Oke, so jadi berapa ini? Setelah dihitung pakai kalkulator scientific Casio FX991ES, didapat angka dikalinya berapa? 5,018768626. Nah, kalau dikali sama 99.626.031, hasilnya adalah 500 juta ya. Oke, jadi PV memang nggak bulat 500 juta sih di kalkulator ini, tapi 499.99999. Nah, udah tinggal dibulutin aja jadi 500 juta. Nah, sampai di sini sudah selesai. Kita sudah dapat angka PV-nya 500 juta. Nah, pertanyaannya sekarang, Mas Aryo tadi kan bilang di awal bahwa kamu bisa pakai rumus yang ini atau bisa pakai rumus yang ini. Oke, saya akan buktiin di Excel. Ini Excel dari soal 1. Bukan soal, problem 1. Nah, kalau kita lihat, kita udah tahu udah tadi N-nya 10, I-nya 15%, A-nya 99.626.031, PV-nya udah dicari, ketemu angkanya 500 juta, pakai yang tadi di problem 1. Terus kita mau bikin tabel. Di sini ada date, anuitas, interest 15%. Terus ini ada reductions payable sama outstanding payable. Oke. Ini tabel dari sisi kita yang punya hutang ke bank. Dari sisi bank juga sebenarnya bank bikin juga kayak gini, tapi di sininya mungkin nggak outstanding payable, tapi outstanding receivable. Ya kayak gitulah. Dari sisi bank, dari sisi kita. Dan ini tabelnya kan kayak gini. Terus kita udah set dia akan berjalan selama 10 tahun. Ya, 10 ya. Kalau kita lihat count-nya 10. Ya. Oke, dari tanggal 31 Januari 2017 sampai 2026. Kita masukin anuitasnya, didapat dari mana? Dari ini. Nah, ini loh yang dimaksud anuitas tuh, sama. Selama 10 kali periode pembayaran sama terus. Terus pas tanggal 31 Januari 2016 kan dia bilang di sini 25 Januari dia ngakuin. Sebenarnya di sini saya bikin 25 Januari aja, tapi biar gampang saya masukin dia tanggal 31 Januari 2016. Sebagai di sini 500 juta outstanding payable. Present value-nya ini nih dari sini. Kita masukin sini. Oke, dan ada interest. Interest-nya 15% dikali sama yang di sini. Udah, habis itu nanti anuitas dikurangin sama interest dapat reductions payable sebesar 24.626. Nah, ini akan menjadi pengurang dari outstanding payable yang di sini. So, jadi angka 475.373 ini adalah dikurangin nih. 500 juta dikurangin ini. Nah, rumusnya begitu terus sampai bawah. Nah, kalau kita lihat di tanggal 31 Januari 2026 atau pembayaran ke-10, payable kita udah 0. Berarti perhitungan kita secara nggak langsung bisa dibilang bahwa ini benar.
Nah, tadi kan di awal-awal saya juga sebutin, Mas, kan kita pakai rumusnya yang ini ya, yang yang PV pakai anuitas. Kalau kita nggak pakai anuitas, bisa nggak Mas kalau misalnya kita pakai single sum yang bawah ini? Bisa, cuman satu persatu. Kalau pakai Excel gampang, tapi kalau kamu ngitungnya pakai kertas, ya susah. Nih, aku udah buatin kayak gimana? Nah, ini dia. Ini 31 Januari 2016, ada outstanding payable 500 juta. Sorry. Ini kalian abaikan dulu. Yang ini, kalian abaikan dulu. Terus arus uangnya dari mana? Dari anuitas. Anuitas dari mana? Dari sini. Aku ambil, ya. Tarik semua ke sini. Sampai bawah, copy paste aja. Nah, terus ada CF faktor. CF faktornya kita pakai rumus ini. 1 plus I-nya 15% kan? Pangkat minus N. Minus N-nya dari mana? Tahun pertama dianggapnya 0. Karena kan tahun pertama belum ada bunga di situ kan. Terus di tahun kedua, bukan tahun pertama, tahun dia turun kan belum ada tuh tahun ke-0. Berarti nanti tahun pertamanya adalah tahun berikutnya, yaitu 31 Januari 2017. Kita bikin ininya dulu. 1, 2, 3, sampai 10. Nah, udah. Berarti kan emang 10 kali pembayaran tuh. Ya. Nah, di CF faktornya nanti yang jadi N-nya itu adalah dari sini minus 1. Ini minus 2. Coba aja kalian masukin 1 plus I-nya 15% dalam kurung pangkat minus, kalau yang di sini minus 1 hasilnya 0,87, kalau minus 2 0,75. And then nanti setelah itu kamu kaliin anuitas dikali sama yang di sini 0,87, dapat 86.631. Jadi kalau kamu punya duit 99 juta di tahun 31 Januari 2017, itu equals-nya di 31 Januari 2016 adalah 86.631.332. Di sini juga sama. Cara bacanya gitu ya. Kamu punya duit di 31 Januari 2019, bayarnya 99.626.031. Kalau kita tarik, kita presence ke 31 Januari 2016, angkanya adalah 65.505.733. Begitu seterusnya sampai bawah. Nah, ini kan satu persatu, makanya namanya present value single sum. Nah, ini kita tambahin. Truk. Hasilnya adalah 500 juta. Hasil ini sama dengan yang ada di sini. Sama ya, 500 juta. Jadi kamu bisa satu persatu nyari pakai single sum, atau kamu bisa pakai yang anuitas yang pakai rumus yang ini. Tabelnya ini. Gampang ya? Gampang lagi, bener deh. Present value itu rumusnya cuman time value itu rumusnya cuma 2, either kalau nggak present value single sum atau fair value single sum. Nah, nanti dari present value single sum itu kamu bisa kembangin present value-nya pakai anuitas due, gitu-gitulah pokoknya. Terus anuitas tak hingga atau perpetuitas, nah kayak gitu. Oke, sampai di sini karena ini udah sama, nggak ada masalah, berarti sudah oke. Terus di bawahnya juga setelah cicilan ke-10, 0. Berarti udah benar. Ini adalah tabel yang dimaksud. Kalau misalnya kalian masih bingung, bisa hubungin kita lewat email, komen. Terus kalau misalnya kalian merasa ini bermanfaat buat kalian, saya minta tolong kalian untuk sebarin ke teman-teman yang lain. Thank you.